Belum. Al-balad itu negeri, wat ini ke atas, wat tulis ini tuh zaitun, Mekah kenanya? maka sekolah negeri. Nah, kaye Mekah. buat tin ke demitin. Mana aku sih ada ya? Kaye Bukit Sinai ke dan Bukit Sinai. Yang gambar manusia ke al-insan manusia. Bu, udah dapat Zaitun. Nah, Betul. siapa yang betul? Ah, pasti betul semuanya 100. Gunung Sinai. Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai. Gunung ini juga dikenal dengan nama Jabal Musa atau Gunung Nabi Musa karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi Rasul. Pada malam Mi'raj, Rasulullah SAW berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau pada kesucian tempat tersebut. Kemudian pada ayat yang ketiga, wahai baladil amin, kota yang aman adalah kota Mekah. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayat keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk lain. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang sehingga tampak indah, cantik, dan memudahkan untuk melakukan kegiatan. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya agar supaya menjadi mulia. Apabila manusia mengutamakan nafsunya, maka ia turun derajatnya seperti hewan. Selain rohani, manusia dibekali dengan akal pikiran agar supaya dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ayat kelima, summa radadnahu asfala safilin. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia, sekalipun mereka sempurna, tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan, sikap, dan perilakunya apabila telah keluar dari aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya. Kemudian ayat yang ke-6, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal saleh. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Contoh beriman dan beramal saleh adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, gemar bersedekah dan ikhlas menolong, serta masih banyak amal-amal saleh lainnya. Ayat ke-7, fama yukadzibuka ba'du biddin. Pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan karena Allah Subhanahu wa taala sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah Subhanahu wa taala memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya dan hati untuk merasakan iman. Pertanyaan Allah Subhanahu wa taala itu untuk mengingatkan adanya hari kiamat agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus dalam dosa dan kehinaan. Ayat ke-8, ala yasallahu bi
ahkamil hakimin. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang maha mengetahui, sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan walau sekecil atom pun yang dapat terlepas dari pengadilannya. Pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebaik-baik pembuat keputusan. Allah Subhanahu wa ta'ala maha pengasih kepada hambanya. Ia senantiasa mengingatkan agar manusia tidak lupa diri. Jika ternyata manusia masih melakukan dosa, maka karena keadilannya manusia akan menanggung akibat dan pembalasan atas dosanya itu. Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah menyiapkan kenikmatan bagi orang yang menjalankan syariatnya. Dengan memahami kandungan surat At-Tin, kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, 1. Mensyukuri karunia yang Allah berikan. 2. Menghindari perbuatan yang tercela. 3. Melaksanakan amal saleh. 4. Menunaikan ibadah kepada Allah. 5. Mengingatkan antar sesama tentang balasan dari Allah atas perbuatan ketika di dunia di hari pembalasan. 6. Memutuskan suatu perkara dengan seadil-adilnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pelajaran kita hari ini telah selesai. Saatnya kita mengerjakan tugas. Oke. Tadi udah belajar tentang isi kandungan Quran surah At-Tin dari ayat 1 sampai dengan ayat 8. Ayat 1, Wattini wa zaitun. Apa isi kandungannya? Allah telah menciptakan buah tin dan buah zaitun dengan banyaknya khasiat ataupun kegunaan dari buah tin dan buah zaitun. Sekarang ayat kedua, waturi sinin. Ya, dan demi Bukit Sinai. Jadi apa yang disebutnya? Bukit Sinai disebut juga dengan Jabal Musa. Bukit Nabi Musa. Nah, di mana Allah telah berkomunikasi langsung dengan Nabi Musa di Bukit Sinai. Kayak ayat ketiga, wahadzal baladil amin, dan demi kota Mekah yang aman. Ya, di kota Mekah Allah telah menurunkan Nabi Muhammad. Ya, tempat kelahiran Nabi Muhammad. Makanya disebut dengan kota yang damai, kota yang aman. Kayak laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Apa artinya? Telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Ya, Allah telah menciptakan kita manusia dengan adanya anggota gerak, anggota badan, ada indera penglihatan, pendengaran, dan yang terpenting otak. Hewan tidak punya otak, tumbuhan tidak punya otak. Yang hanya punya otak adalah manusia. Dia yang membuat kita lebih sempurna dari ciptaan makhluk lainnya. Ayat ke-5. Summa rodadnahu ya falasafilin. Apa artinya? Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya neraka. Ya, setelah Allah ciptakan, kita dilahirkan Allah ke bumi, lalu kita dikembalikan ke tempat serendah-rendahnya. Dikembalikan dalam keadaan tergantung kepada amal perbuatan kita. Kalau kita banyak perbuatan amalnya yang baik, maka kita dimeninggalkan dalam keadaan yang baik. Tapi kalau kehidupan kita sehari-hari berbuat tidak baik, amal kita lebih banyak yang tidak baik, maka kita akan meninggalkan dalam keadaan tidak baik. Ialah yang disebutkan serendah-rendahnya. Kalau orang yang tidak baik tempatnya di mana?
neraka. Kalau yang banyak berbuat amal baik berarti surga. Nah, tinggal dipilih mau surga neraka. Ayat selanjutnya. Ayat ke-6 gimana bunyinya? Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Apa artinya? Kecuali orang-orang yang beriman dan Ya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Jadi Allah telah berjanji orang yang beramal soleh, yang mengerjakan perbuatan amal soleh, yang beribadah kepada Allah, maka ganjarannya pahala yang tidak akan putus walaupun ia sudah meninggal. Jadi pahalanya tetap mengalir. Ketika dia rajin sholat, maka pahalanya walaupun dia udah hidup, sudah meninggal, pahalanya tetap dihitung sholatnya. Lanjut ayat ke-7. Gimana bunyinya? Sama yukadzibuka bidin. Apa artinya? Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Nah, apa yang membuat anak-anak semua, kalian semua tidak percaya dengan adanya kekuasaan Allah? Padahal lewat surah At-Tin sudah jelas, sudah nyata bahwa hari kiamat ini pasti datang, pasti ada. Jadi setiap amal perbuatan kita yang kita lakukan di bumi, di rumah, di sekolah, ia pasti ada balasannya kelak di akhirat. Kalau di sekolah suke berkelahi, berarti kalau di akhirat dia akan berkelahi. Berkelahi dengan siapa? Silakan Kak dilihat di buku kisah neraka, balasan perbuatan apa yang terjadi di dalam neraka. Tapi kalau kita di dunia kita suka mencuri, suka gibah, suka gosip, suka memfitnah, maka di akhirat kelak akan dibalas dengan cara yang sama. Kalau tadi mulutnya suka nak bergosip, berarti mulutnya lah yang akan dapat hukuman. Kalau lidahnya suka memfitnah, maka lidahnya lah yang akan mendapat hukuman. Ya, yang dimaksud dengan ayat ke-7. Sekarang ayat terakhir. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Artinya, Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? ya, bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Sesungguhnya Allah adalah hakim yang paling adil. Makanya Allah ciptakan ada laki-laki, ada perempuan, ada surga, ada neraka, ada amal baik, ada amal buruk, ada yang boleh dikerjakan, ada yang tidak boleh dikerjakan. Ada yang Allah ciptakan satu. Ada panas, ada hujan. Ada kemarau, ada musim dingin. Ada kayak yang tidak Allah ciptakan dalam bentuk dua ya artinya adil. Keadilan. Semuanya Allah ciptakan berpasang-pasangan. Ada pasangannya. Ada baik, ada buruk, ada benar, ada salah. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada kaya, ada miskin. Apa lagi? Ada lama, ada baru. Nah, semuanya itu ada pasangannya. Ia bukti bahwa Allah itu adil. Ada surga, ada neraka. Paham sampai di situ? Paham. Ada pertanyaan kira-kira? Jadi balik ke pertanyaan yang pertama tadi, kenapa Allah ciptakan kita sebagai manusia? Bayangkan kalau dilahirkan dalam keadaan binatang, mungkin tidak ada yang duduk di kelas itu. Jadi kita bersyukurlah kita dilahirkan sebagai seorang manusia. Karena kita memiliki otak. Otak itu yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Otak itulah yang membuat kita lebih sempurna daripada makhluk ciptaan yang lain. Karena lewat otak manusia bisa berbuat dan melakukan apa saja. Yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Contoh yang tadinya duit 1.000 bisa jadi 5.000. Gimana caranya? Bisa sedekah. Bisa tadi dari 1.000 kalau beli apa dijual jadi dapat 5.000. Iya lewat otak.
Coba kalau ayam, makanan yang kita beri nasi pun ditumpahkannya. Karena dia apa? Karena dia tidak memiliki otak. Udah betul-betul kita masuk dalam tempat ditinjaknya tumpah. Ayah binatang. Tumbuhan udah kita masukkan di dalam pot, udah bagus-bagus, masih dia hidup di jalan lagi ke kawannya yang lain. Tapi kalau manusia udah diciptakan otak, udah dia tahu itu kotor, itu bersih. Iya deh. Jadi kita harus bersyukur kita adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Oke. Sekarang ini lagi. Nah. Siapa yang menjelaskan? Oke. Ayo. Apa yang telah ditonton tadi? Dan perlu maju, cukup berdiri. Apa yang telah ilmu apa yang didapat setelah menonton, setelah Ibu jelaskan dari pada surah At-Tinto. Allah mengajarkan tentang apa itu lewat surah At-Tinto. Ayo, siapa yang berani? Tentang manusia. Ayo. Kita takut. Yang bisa ada door prize-nya. Adalah rahasia. Sila. Ayo. Ada rewardnya, ada. Ayo. Siapa yang ingin menjelaskan apa yang telah ditonton tadi, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Pelajaran tetap pelajaran surah At-Tin, tapi ilmunya apa pesan dari video tadi? Ayo, yang bisa. Video tadi mengajarkan kepada kita untuk apa? Berbuat baik. Ya, berbuat baik. Terus apa lagi? Sholat. Itu udah masuk berbuat baik. Sedekah, sholat udah berbuat baik. Udah masuk berbuat baik. Selain daripada berbuat baik, kita harus ayo ingatkan lewat surah tadi, lewat pelajaran itu tadi mengajarkan kepada kita untuk bersyukur. Kenapa kita harus bersyukur? Karena kita telah diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna. Bayangkan buah tin dan buah zaitun aja yang kecil barangnya Allah ciptakan dengan banyak khasiatnya, banyak kegunaannya. Apa adik kita manusia yang Allah beri kemampuan untuk berjalan, melihat, mendengar, berbicara. Jadi kita harus bersyukur. Lanjut. Coba diperhatikan. Itu gambar apa? Neraka. Yang itu? Membantu neraka. Oke. Ketika melihat gambar neraka, apa yang terpikirkan? Ya, ketakutan. Apa lagi? Mengerikan. Intinya kalau ketika melihat gambar neraka kita ingat dengan dosa. Dengan dosa kita. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk memperbanyak amal? Sholat, ngaji, belajar, kerjakan PR, amal. Sekolah, amal. Karena orang yang menuntut ilmu tinggi derajatnya. Jadi kita yang sekolah adalah orang yang beruntung, yang merupakan ibadah juga. Kalau ketika melihat apa yang dipikirkan? Seharusnya tidak demikian. Yang namanya pertandingan tetap ada menang, ada kalah. Masa mentang-mentang tumbang lalu berkelahi. Namanya perlombaan.
Ada menang, ada kalah. Dan mungkin menang semua. Ia bukan perlombaan, ia persahabatan. Kalau lomba pasti ada menang, ada kalah. Membantu Orang yang tabrakan. Nah, kalau ketemu kawan ataupun lihat kawan terbuang jatuh, usah ditawakan tapi ditolong. Itu dialihkan, dibiarkan kawannya. Waktu ya Bu, Fadil itu belum hingga kami tawakan. Dan boleh harusnya ditolong, dibantu, untuk ditawakan. Fadil on dibantunya tawakannya waktu itu. Oke, sekarang ini. Mari kita ingat kembali sebab turunnya surah Atin. Ada yang tahu? Kenapa surah Atin Allah turunkan? Sebabnya yaitu surah Atin menjelaskan amalan orang yang sudah pikun. Tahu pikun? Lupa lape. Dia pikun. Lupa lape, artinya dah tua, dah anak diingat sampai namanya, mana rumahnya, makan di mana, duduk di mana. Dia namanya pikun. Tetapi orang yang pikun amalnya tetap Allah hitung. Tergantung dengan kalau dia tadi seorang hafal Quran, walaupun dia udah pikun, tetap hafalan Qurannya tetap dihitung, tetap masih mengalir pahalanya. Jadi jangan takut. Itu merasa dah tua, malas nak solat. Dah tua kalau dah mentang dah huzur lah, dah nak labah lah nak solat. Salah. Orang pikun pun masih Allah hitung pahalanya. Apalagi kita yang masih sehat, segar bugar. Surah Atin berapa ayat? 8 ayat. Surah Atin tergolong surah Surah Atin surah ke-95 yang diturunkan setelah Al-Buruj. Al-Buruj. Apa arti surah Atin? Usah nak lupa, harus diingat. Oke, sebelum kita tutup, sekarang ada soal. Ditulis namanya, kelasnya, mata pelajarannya. Oke, namanya. Sebaliknya wujud selama ini acuh dengan segala perintah Allah dan setiap hari semua dan segala kehidupan. Jelaskan apa alasan kita berdasarkan isi surah Asin. Setiap hari Apa yang gimana? dua aku. Andi setiap hari menjalankan perintah, Ucup tidak menjalankan perintah. Jadi apa balasan untuk Andi? Apa balasan untuk Ucup? Berdasarkan surah Atin tadi. Nah, berbuat baik apa dengan manusia? Kalau iya, kenapa harus dengan manusia? Kalau bukan, seharusnya dengan siapa saja? Suatu ketika di jalan raya ada nenek-nenek yang Suatu ketika di jalan raya ada nenek-nenek. Setiap Jumat para ibu-ibu sering menyiapkan makanan gratis untuk para penduduk. Apakah hal ini termasuk tetapi
kata kewajiban. Iya, salah. Ya udah Ken. Seperti itu apa? Seperti 1 menit lagi. Cepat. Tuh. Nah, Ayo, 3 orang lagi. Cepat. gimana nih? Siapa tuh? Ayo cepat Rahman. Dah oke. Kita botol kita. Tenang ke Pak ya? Ayah. Senang, juara. Tenang, cuman ndaan paham dengan maksud dari soal. Oke. Hari itu kita udah belajar tentang surah hati, yakni isi kandungan surah Oke. Apa pesan dari isi kandungan surah Yasin tadi? Yang pertama, kita sebagai seorang manusia ya kita bersyukur karena diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna. Yang kedua, jangan pernah berhenti untuk berbuat baik karena akan Allah hitung apapun kegiatan kita, apapun amal kita berbuat baik itu tidak hanya dengan manusia, dengan hewan, dengan tumbuhan. Ya deh, karena apa? Karena sesama makhluk ciptaan Allah. Nah, jadi dengan binatang kita harus berbuat baik, kecuali dengan harimau, nggak dimakan nih. Binatang buas, tidak. Tetapi kalau dengan binatang peliharaan, Kucing. harus kita jaga, harus kita rawat, harus kita beri makan. Ia bentuk berbuat baik. Dengan tumbuhan kami, tanaman-tanaman yang kita pelihara harus kita jaga, diberi pupuk, disiram, bukannya dibiarkan sampai mati. Nah, iya deh. Maksudnya, kayak yang ketiga, selain dari bersyukur, kita harus berbuat baik kepada semua makhluk. Kayak pakai yang ketiga. Harus bersyukur. Ingatlah bahwa segala ciptaan Allah yang memiliki kegunaannya, tidak ada yang sia-sia. Dan yang terakhir, ingat, apapun perbuatan kita tetap akan Allah balas. Surga ataupun neraka. Sampai di situ ada pertanyaan? Paham kira-kira? Paham. Tidak. Ada pertanyaan? Oke, ya silakan dihafalkan, diingat, boleh disimpan. Kami udah hafal. Untuk menutup pembelajaran kita, marilah kita sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka. Allahumma. Bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Tabiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu pelajaran bahasa Indonesia. Mulai dah, cari dah. Assalamualaikum. Ikuti tanggal merah. Tahu. Tanggal merah cepat, ingat semua.